Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabayano, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal seputar zaman now pastinya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang produser film yang sangat menginspirasi. Beliau adalah Bapak Bagus Haryanto, beliau adalah produser film dari Ayu Anak Titipan Surga. Langsung kita sapa. Apa kabar Pak Bagus? Alhamdulillah baik. Iya, ini saya dengar Bapak sebagai seorang produser dari film Ayu Anak Titipan Surga. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Pak, film Ayu Anak Titipan Surga sendiri itu filmnya seperti apa? Ya, film Ayu Anak Titipan Surga itu memang didesain sejak awal. Dia merupakan film tentang penguatan pendidikan karakter. Sasaran penerima manfaat atau penontonnya itu adalah anak-anak Indonesia. Usia SD, usia SD sama SMP seperti itu. Dan memang kita membuat film ini dalam rangka untuk tujuannya menciptakan idola anak Indonesia dan kita ingin menyambut Indonesia Emas 2045, di mana pelaku pembangunan nanti itu tahun 2045 itu adalah anak-anak kita yang sekarang duduk di SD dan SMP. Oh, jadi film itu dalam rangka untuk menyambut itu ya Pak ya, untuk generasi mendatang ya, seperti itu ya. Sebenarnya untuk film Ayu Anak Titipan Surga ini dirilis tahun berapa Pak? Ya, kalau rilisnya sudah 2017, 12 Januari 2017 ya. Tetapi karena memang kita tidak mengandalkan pada persoalan rilis ya. Rilis itu hanya sebuah legalitas formal di Biskup untuk bahwa agar supaya film Ayu Anak Titipan Surga itu dikenal ya, bahwa sebuah film Indonesia yang memang pernah ada di perbiskupan di Indonesia. Nah, sebelum rilis pun kita juga sudah ada nonton bareng yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek waktu itu, dari Jakarta banyak ya, sehingga sebelum rilis 12 Januari 2017 kita sudah mempunyai penonton sekitar kurang lebih 350-an ribu. Sebelum rilis? Sebelum rilis. Dan oleh karena itulah maka Museum Rekor Muri memberikan penghargaan kepada film Ayu Anak Titipan Surga yang mungkin belum pernah didapat oleh PH atau produser lain yang model seperti ini. Wow, luar biasa ya. Jadi penghargaan Muri itu dicapai karena sudah ditonton dengan jumlah penontonnya sebanyak itu ya Pak ya, sebelum rilis ya. Wow, luar biasa nih pemirsa. Ya, kembali lagi ke film Ayu Anak Titipan Surga ya Pak Bagus ya. Ini untuk film Ayu sendiri mengambil karakter itu dari mana sebenarnya? Apa yang menginspirasi dari film Ayu ini terbentuk? Ya, yang menginspirasi jelas bahwa kita dihadapkan pada persoalan yang menurut hemat saya itu persoalan yang sangat mendesak, yaitu tentang penyimpangan perilaku dari anak-anak Indonesia. Saat ini? Dulu kita sudah membuat penelitian seperti itu dan itu akhirnya juga kemarin tanggal 9 Mei 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan survei nasional tentang perilaku hidup anak dan remaja, dan akhirnya disimpulkan bahwa sesungguhnya setiap 4 orang anak laki dan perempuan, gitu kan, 4 ini artinya 4 itu termasuk laki dan perempuan, 3 itu mengalami kekerasan sesama antar teman sebaya. Itu apa yang sudah kita simpulkan pada waktu sebelum membuat film itu, ternyata terbukti setelah dilakukan survei secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak dan dibiayai oleh negara, jadi tidak merupakan pesanan macam-macam, dan akhirnya ya begitu kenyataannya bahwa persoalan penyimpangan perilaku ini adalah sudah masuk ke wilayah darurat menurut hemat saya secara pribadi ya, karena bukan hanya narkoba saja yang wilayah darurat, tapi penyimpangan perilaku ini sudah jamak, sudah luar biasa terjadi di mana-mana di seluruh rakyat, di seluruh anak-anak Indonesia, seperti itu. Jadi film Ayu Anak Titipan Surga ini adalah film yang menceritakan tentang kehidupan dari anak-anak SD sendiri atau bagaimana, Pak? Ya, kita mengambil syuting itu 70% di sekolahan. Di sekolahan itu banyak terjadi misalnya anak-anak melakukan bullying gitu ya kepada sesama, melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik gitu kan, maupun yang banyak terjadi itu adalah kekerasan emosional terhadap teman sesama gitu kan. Nah makanya kita ngambil syutingnya, kita bongkar habis perilaku anak yang selama ini ada di sekolah-sekolah itu, baik bagaimana interaksi anak dengan anak, antara anak laki-laki dengan anak perempuan, antara anak dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dan anak dengan tukang kebun pun juga kita angkat bagaimana perilaku anak, sehingga kita bongkar habis itu. Makanya 70% kita mengambil syuting itu di sekolah dan 30% itu di luar, gitu. Jadi memang sasarannya untuk anak-anak SD atau ada SD dan SMP. SD dan SMP ya. Jadi spesifiknya ke situ ya, Pak ya. Oke. Untuk jalan ceritanya sendiri sebenarnya secara spesifik bercerita tentang apa sih, Pak sebenarnya? Tokoh Ayu sendiri ini seperti apa gitu? Ya. Seorang Ayu itu digambarkan dia seorang anak yatim piatu. Bapaknya udah meninggal. Yatim ya, yatim. Bapaknya udah meninggal dan dia memberikan satu contoh dalam kehidupan keluarga bahwa anak itu walaupun orang tuanya, salah satu orang tuanya nggak ada, tetapi kalau tetap mendapatkan perlakuan yang baik, bimbingan yang baik, gitu kan, perlindungan yang baik, nasihat yang baik, dan tidak pernah melihat sebuah kekerasan di dalam rumah tangga, maka jadinya anaknya baik seperti tokoh dalam film itu yang disebut Ayu itu. Demikian pula sebaliknya, ketika pada anak yang orang tuanya sudah kaya, masih lengkap bapak dan ibunya, tapi ketika pada tokoh Evi yang dia mendapatkan situasi lingkungan rumah yang memang tidak ideal menurut kejiwaannya, maka ya akhirnya jadinya juga tidak baik. Di sini kita pertontonkan ada memang tokoh yang protagonis, ada yang antagonis, seperti itu. Jadi masing-masing memberikan gambaran gitu ya, dan nanti seperti apa efeknya seperti itu ya dalam film Ayu Anak Titipan Surga ini. Iya, makanya Ayu digambarkan Ayu Anak Titipan Surga dalam konteks adalah seolah-olah Ayu ini merupakan titipan dari surga. Karena apa? Sifat-sifat baiknya itu. Kalau direlevansikan dengan dasar Dharma Pramuka, dia menghayati atau mengamalkan dasar Dharma Pramuka, mulai dari takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan seterusnya sampai Dharma yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, itu tercermin pada diri tokoh Ayu itu. Luar biasa ya. Nah, untuk pemilihan pemeran filmnya, Pak, ya, untuk Ayu sendiri apakah memang mengambil dari artis cilik terkenal atau seperti apa? Ya, kita melakukan seleksi casting ya dalam bahasa film itu dari ratusan anak, dan casting untuk film Ayu Anak Titipan Surga tidak tidak sederhana. Artinya kita tidak mengandalkan kepentingan bagaimana dia bisa bermain saja, tetapi karena kita juga punya mission
bahwa seorang Ayu ini di dunia nyata pun juga dia adalah anak baik. Oh. Dia juga mempunyai prestasi yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya seorang Ayu dalam film, kenyataannya ini saya gambarkan di dunia nyata, gitu kan, tokohnya yang bernama Lutfia Putri itu, pemeran utama film Ayu itu, dia mempunyai prestasi yang bagus di kebetulan anak Jakarta gitu kan ya, dan dia pernah mendapatkan penghargaan sebagai Putri Kartini. Itu. Okay. Jadi dia ada cek background juga ya seperti itu ya, dan keseharian juga seperti apa. Itu jadi salah satu barometer penilaian untuk bisa masuk ke karakter dari Ayu sendiri ya. Selain Ayu, ada lagi mungkin dari pemain-pemain film nasional lain, Pak, yang mungkin terlibat juga dalam film Ayu Anak Titipan Surga ini? Iya. Kalau tokoh-tokoh ya, itu kan ada Kak Adiaksa Daud, ada Kak Seto Mulyadi gitu ya. Oh, Kak Seto juga ikut ya? Ya, Kak Seto itu karena beliau pengarah juga, kan pemerhati anak ya, yang tentunya menyangkut masalah konten terhadap film ini dia peka gitu kan, yang nggak bener pasti diluruskan sama dia. Dan kita merasa nyaman karena Kak Seto Mulyadi ada di dalam film ini, kan gitu. Berperan sebagai? Dia sebagai Kak Seto sendiri. Kak Seto sendiri? Iya, jadi memang dalam film Ayu ini itu memang fiksi ya, tetapi kita buat nyata gitu kan, karena ada Kak Adiaksa Daud waktu itu dia sebagai ketua Kuartir Nasional, muncul dia juga sebagai ketua Kuartir Nasional. Jadi gitu, ya jadi kita buat seolah seperti itu, seolah menjadi sebuah kenyataan, dan pengaruhnya kepada anak-anak ini luar biasa, luar biasa. Jadi kalau boleh saya gambarkan, setelah anak-anak menonton film ini gitu ya, ini kan kembali kepada sifat dasar anak. Dia gampang meniru, daripada digurui susah. Tapi kalau meniru perilaku gitu kan, mencontoh perilaku orang dewasa, atau ada visualisasi, gitu, visualisasi kayak film ini kan. Film kan merupakan visualisasi tentang ketokohan seseorang atau tentang perilaku seseorang. Kebetulan Ayu ini kan digambarkan anak baik, dan kita harapkan anak-anak bisa meniru, gitu. Nah, satu test case, misalnya bahwa anak-anak itu terpengaruh dengan sifat-sifat Ayu itu adalah ketika kita coba gitu ya, pada saat setelah nonton kita hadirkan tokoh Ayu ke lingkungannya dia, ke sekolahnya dia. Histerianya luar biasa anak-anak. Saking karena dia larut dalam cerita film itu, begitu ketemu Ayu dia merangkul pingsan, begitu kan? Ada yang sampai begitu. Iya. Ada yang begitu, saking karena ya itu tadi. Begitu kita mau pulang dari sekolah itu, gitu, Ayunya dipegang erat, nggak boleh pulang. Dia ingin tetap seperti Ayu, itu ingin tetap bersama Ayu. Kayak begitu anak-anak itu, makanya ya saya sampaikan bahwa sebetulnya rugi kalau anak-anak Indonesia tidak menonton film ini, karena kita punya mission yang baik gitu ya, agar supaya seluruh anak-anak Indonesia itu mencontoh perilaku Ayu itu. Seperti itu. Luar biasa. Kita break sebentar, Pak Bagus, kita lanjut lagi nanti, dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut, tetap di Surabaya Now.
Pemirsa, kembali lagi di program Surabayano dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Pak Bagus Haryanto. Beliau adalah produser dari film Ayu Anak Titipan Surga. Pak Bagus, ini bicara soal syuting film Ayu Anak Titipan Surga ini di area mana saja di Indonesia? Ya, dua lokasi sih. Yang pertama di daerah Kabupaten Purwakarta, dan yang kedua lah di Jakarta. Kenapa dipilih Purwakarta dan Jakarta nih Pak Bagus? Yang pertama kalau di Jakarta, di Purwakarta itu karena kita mengambil kebetulan muatan lokal ya, budaya Sunda waktu itu, dan kita akhirnya mengambil di daerah Purwakarta itu. Sementara kalau di Jakarta ada scene yang memang pas lagi ada pacuan kuda. Pacuan kuda itu kan adanya di Pulau Mas di Jakarta, jadi kita ambil juga di situ. Jadi seperti itu pertimbangannya ya, lokasi seperti itu ya. Selama proses syuting nih, adakah cerita menarik yang unik atau mungkin ada yang luar biasa dari proses syuting film Ayu Anak Titipan Surga yang nggak terlupakan bagi seorang Pak Bagus Haryanto sendiri? Ya, kalau untuk proses syuting sih biasa-biasa saja sih ya, nggak ada sesuatu yang luar biasa kalau tinjauannya dari saya sebagai produser. Tapi kalau dari anak-anak itu ya, yang pemainnya itu mungkin banyak cerita-cerita kan gitu ya, banyak cerita-cerita yang unik gitu kan. Banyaklah, tentu tidak kita bermaksud untuk membumbui gitu ya, tetapi memang ini adalah sebuah film yang menurut saya itu film yang cukup massal. Dia melibatkan ya kurang lebih dari 1.000 orang juga. Bayangkan ketika kita ada scene yang dimana seorang Ayu diberikan penghargaan Pramuka Garuda dan harus disaksikan oleh 1.000 lebih anggota Pramuka beneran gitu ya. Itu kan juga sebuah proses yang tidak mudah. Ya, tidak mudah pengambilan scene itu gitu loh. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan kerja keras sih. Kalau dari tinjauan dari saya sebagai produser itu aja. Ya. Oke, untuk proses pembuatannya sendiri butuh waktu berapa lama nih? Kalau proses produksi itu ya kurang lebih sebulan ya, produksi syutingnya. Persiapannya juga sebulan juga. Nah, post produksi, pasca produksi, mulai dari editing, coloring dan seterusnya itu sebulan juga lah, sebulan sampai sebulan setengah. Jadi kurang lebih sekitar 5-6 bulan? 5 bulan lah, sampai ya mulai dari awal ya 6 bulan lah itu. Seperti itu, ya. Untuk tantangannya sendiri apa nih Pak Bagus sebagai seorang produser film anak-anak gitu kan? Mungkin memang orang melihatnya film anak-anak gitu ya, nggak komersil seperti film percintaan, seperti zaman sekarang kan yang lagi ngehits kan film remaja percintaan, kemudian film horor seperti itu. Nah Pak Bagus kenapa sih kok lebih fokus ke anak-anak gitu? Dari sebuah keyakinan aja, dari sebuah keyakinan bahwa kita ini kan kalau bisa membuat sebuah karya itu juga ada manfaatnya. Keyakinannya adalah bahwa ini akan ditonton oleh seluruh anak Indonesia. Nah tentu di sini didukung gitu ya oleh pemerintah. Kalau hal yang baik menurut saya pemerintah pasti mendukung lah gitu ya. Makanya ada keluar sebuah surat dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dibawa pimpinan Ibu Puan Maharani, mengirim surat kepada seluruh bupati wali kota agar supaya anak-anak Indonesia menonton film ini. Nah tentu setelah diseleksi, dilihat, ditonton terlebih dahulu,
baru dikeluarkan sebuah dukungan, sebuah rekomendasi. Dan alhamdulillah juga di seluruh kabupaten, bukan seluruh, masih tahapannya masih beberapa kabupaten ya. Kalau sekarang mungkin kurang lebih sekitar lebih dari hampir 100 lah, hampir 100 kabupaten itu sudah mendukung program ini, terutama di Jawa ya. Itu. Nah, dengan cara apa? Kepala Dinas Pendidikan itu menghimbau para kepala sekolah agar menonton film Ayu Anak Titipan Surga ini. Dan ini nggak salah karena film Ayu Anak Titipan Surga itu dipayungi oleh sebuah peraturan presiden nomor 87 tahun 2017 ya, tentang penguatan pendidikan karakter. Dan dia masuk pada kegiatan kurikuler yang sifatnya itu pengayaan, pendalaman dari beberapa bidang studi yang terkait dengan karakter. Misalnya adalah bidang studi PPKN, pendidikan agama, bahasa Indonesia misalnya kan, itu terkait banget. Dan itu dijelaskan di pasal 8 Perpres 87. Sehingga sekolah melaksanakan kegiatan ini sah-sah saja, gitu kan, tidak bisa dibentar-benturkan dengan aturan perundang-undangan yang lain, gitu kan. Kalau anak-anak Indonesia sekolah menonton di bioskop, ini adalah keniscayaan karena yang punya fasilitas pemutaran film yang mempunyai standar kan bioskop. Kita pernah juga memutar film ini di ruang sekolah, di ruang pertemuan, tapi kurang bagus karena kita tujuannya bukan bisnis ya, tetapi lebih ke arah bagaimana azas manfaat itu terjadi. Apa sih untungnya menonton film ini? Nah, kita ukur gitu kan, antara menonton di ruang kelas sama menonton di bioskop beda. Di ruang kelas kan sudah sehari-hari mereka kan, mereka nggak merasakan apa-apa, malah dia akhirnya cenderung nggak fokus, sibuk ngobrol ya, sibuk ngobrol, guyon apa segala macam. Beda dengan menonton di bioskop, gitu kan. Menonton di bioskop itu mempunyai sebuah nuansa yang beda dengan sehari-hariannya anak. Sehingga anak begitu masuk saja ke mall, lalu masuk ke gedung bioskop gitu ya, udah senang ceria gitu kan, udah dia benar-benar fokus gitu kan. Apalagi dengan melihat sebuah layar bioskop yang demikian besar, audio yang menggelegar gitu ya, dan kursi dan ruangan yang ber-AC gitu kan. Itu mengantarkan anak-anak untuk fokus. Makanya pesan-pesan yang ada dalam film itu gampang kecapek. Artinya gampang diterima oleh anak-anak, dan itu terbukti bahwa ketika anak-anak setelah nonton film ini, anak-anak rata-rata terinspirasi, ingin jadi seperti Ayu. Wow, seperti luar itu. Biasa. Yang buat saya penasaran nih Pak Bagus ya, ini gimana awal ceritanya? Kok film Ayu Anak Titipan Surga nih bisa sampai dapat dukungan dari pemerintah? Sampai semua kepala dinas itu ada himbauan gitu ya kepada kepala sekolah untuk menonton film ini? Ya, prosesnya kan begini. Geria Pelopor Budaya ini kan didirikan oleh sebuah komunitas yang namanya Forum Pemuda Pelopor. Pemuda Pelopor itu adalah para pemuda yang berprestasi di bidangnya masing-masing, yang diberikan penghargaan oleh pemerintah setiap hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, Forum Pemuda Pelopor ini dalam silaturahmi nasionalnya dia mendeklarasikan untuk programnya satu, yaitu NCB, Nation Character Building, pembangunan karakter bangsa, kan itu. Nah, akhirnya melalui
rapat kerja dan lain-lain itu diputuskan dan akhirnya kita beraudiensi kepada Ibu Puan Maharani, itu kan menjelaskan tentang program ini. Pemerintah tahu apa itu pemuda pelopor kan gitu. Makanya PH kita adalah Geria Pelopor Budaya dan kita akhirnya di backup habis sama kementerian, sama Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka gitu ya. Kita juga di backup dan karena memang kontennya memang persoalan masalah nation character building ya pasti di backup seperti itu. Pak Bagus, sekarang kalau kita bicara soal fenomena saat ini ya, ada statement yang mengatakan ketika kita memberdayakan seorang anak, istilahnya masih di bawah umur gitu ya, belum dewasa, syuting film segala macam, apakah itu sudah termasuk eksploitasi anak? Pak Bagus gimana? Ya kalau pendekatannya itu adalah sebuah seni, sebuah karya, saya pikir tidak ya. Yang disebut dengan eksploitasi anak itu apabila memang mempekerjakan anak untuk kepentingan orang dewasa gitu ya, itu mungkin eksploitasi. Tetapi kalau untuk sebuah kemapanan, kemampuan, pengembangan diri anak itu sendiri, ya itu tidak. Jadi korelasinya tentu adalah pembuatan film anak kan ya. Dan kebetulan pemainnya saya pikir bukan anak-anak banget itu juga, karena waktu itu si Ayu sendiri masih usia SD kelas 6 lagi kan, sudah dia mau keluar dari SD, sudah mau ke SMP. Tidak seperti itu menurut saya. Kalau dalam rangka untuk pengembangan diri daripada anak-anak itu sendiri, tidak bisa disebut sebagai sebuah eksploitasi. Jadi kita lihat tujuannya seperti apa? Tujuan, ya. Jadi bisa dibilang seperti itu. Ya. Oke. Nah, Pak Bagus, ini kalau kita bicara soal kedepannya, apakah nantinya Pak Bagus juga akan membuat film sejenis seperti Ayu Anak Titipan Surga, atau Pak Bagus ini dapat bocoran juga mungkin ya? Ada bocoran kasih ke saya juga seperti apa nanti kedepannya? Apakah akan ada film-film lagi seperti ini yang akan dibuat? Ya, ada lagi kita persiapkan. Kita persiapkan sequelnya Ayu. Oh, ada sequelnya juga? Ya, jadi Ayu nanti itu akan berpindah ke Jakarta dan sekolah di Jakarta. Kalau di film Ayu yang pertama itu ada petualangannya itu dalam rangka memerangi trafficking, ya. Nanti untuk yang kedua ini lebih seru lagi, bocoran sedikit saja ya. Kalau banyak malah enggak ini, sedikit saja. Nanti itu Ayu and the Gang, artinya geng baik ini kan. Dia akan melawan kelompok penjahat narkoba dengan gayanya anak-anak. Ya, gayanya anak-anak dengan kecerdasannya. Itu kan, dan bahkan kelucuannya. Bahkan ada gengnya Ayu yang apa itu cungkring ya. Cungkring itu kurus banget gitu ya. Ada yang kurus banget, ada yang gemuk gitu kan. Jadi dengan kemampuannya macam-macam itu nanti itu juga akan melawan kelompok penjahat yang di situ adalah penjahat narkoba gitu kan ya. Nah, ini dia bisa ya mungkin ini diilhami dengan film Home Alone gitu ya. Itu Home Alone itu kan dia sendirian di rumah tapi bisa melawan penjahat walaupun lebih dari satu orang kan gitu. Tapi ini tidak seperti itu. Dia lebih ke arah bagaimana menjalin sebuah kekompakan gotong royong untuk melawan penjahat ini gitu, dengan gayanya anak-anak ya, tentu dengan temanya sama, yaitu tentang persoalan penguatan pendidikan karakter. Judulnya saya jujur masih bimbang ini antara Speechless gitu ya sama Hijrah ini ya, tapi tetap ini merupakan sebuah film tentang pendidikan karakter dan lebih seru dan
pasti anak-anak yang sudah menonton film Ayu ini nungguin ini bagaimana kelanjutannya ini kan gitu. Ayu ya banyak kejutan-kejutan. Banyak kejutan-kejutan yang mungkin anak-anak itu mulai dari awal sampai akhir, dan saya pingin penonton gitu ya, ketika film itu sudah selesai, lampu dihidupkan, kredit title keluar, tapi penonton tidak beranjak dari tempat duduknya karena masih sibuk ngelap air mata. Nah, itu. Jadi akan ada banyak sekali ya, sedih, senang, semuanya bercampur aduk jadi satu ya? Iya, iya. Karena ini bocoran juga nanti. Karena ada tokoh sentral dalam film itu juga yang nanti itu akan meninggal. Nah, saya tidak sebut siapa yang meninggal. Ini supaya nonton aja nanti film keduanya kan gitu. Pastinya begitu ya, pemirsa. Iya. Yang pasti film Ayu Anak Titipan Surga harus nonton dulu, baru setelah itu sequelnya gitu ya. Rencananya kapan nih Pak Bagus? Ya, kita akan produksi di bulan Januari. Januari 2020 ya. Ini kita selesaikan karena masih banyak daerah-daerah yang lagi sekarang itu sibuk nonton film Ayu ini di beberapa kota. Kita kerjasama ke hampir semua biskup besar, CGV itu malah masif CGV dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh biskup CGV. Terus kita juga kerjasama dengan New Star Cineplex, itu juga kemudahan juga yang diberikan, dan kita kerjasama dengan biskup 21 maupun XX1 juga. Jadi ya istilahnya pemilih biskup kerjasama dengan kita fine aja, jadi dia senang lah dengan kita, seperti itu. Yang pasti nggak sabar ya nonton sequelnya dari film Ayu ini. Selain Ayu ada lagi mungkin Pak Bagus rencana lain untuk mengangkat karakter lain? Mungkin kan kalau Ayu tadi kan tentang trafficking gitu ya, terus kemudian tentang penjahat narkoba, mungkin ada lagi tema yang ingin diangkat mungkin? Tema pokok film yang sequelnya Ayu ini sebetulnya tetap sama ya. Kita mengangkat dari 5 karakter utama yang ada dalam penguatan pendidikan karakter itu, tentang religiusitas, tentang integritas, tentang nasionalisme, tentang kepemimpinan, dan tentang yang kelima adalah tentang gotong royong. Itu kita ramu sedemikian rupa. Di dalam rangkaian cerita itu ada 5 muatan karakter utama itu, gitu, membuat sebuah film yang nuansanya adalah tentang penguatan pendidikan karakter. Agak sulit memang, tapi alhamdulillah skenario yang kedua ini sudah tuntas, sudah selesai gitu ya, dan insya Allah segera tayanglah tahun depan. Seperti itu. Luar biasa. Iya, seperti itu. Harapan kedepannya apa nih Pak Bagus tentang adanya film Ayu Anak Titipan Langit yang saat ini sedang beredar gitu ya? Iya, harapannya ya tentu seluruh anak Indonesia itu menonton film inilah, seluruhnya. Yang kedua tentu anak-anak menonton, ini juga harus didukung oleh Dinas Pendidikan. Tanpa dukungan dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah yang nggak berani mengajak siswanya untuk menonton, kan gitu. Tapi rata-rata setelah kita sosialisasi dengan kepala sekolah, itu tidak ada sih yang Dinas Pendidikan yang menolak, atau kepala sekolah yang akhirnya tidak menonton, mengajak siswanya. Rata-rata alhamdulillah, karena memang konten ya, kekuatannya itu di konten, bukan persoalan adanya sebuah rekomendasi dari kementerian, tidak, tapi kontennya memang bagus, gitu, muatannya positif, dan bayangkan aja kemarin di Surabaya gitu ya, saya senang ketika seorang guru menceritakan, gitu, dia menggambarkan ketika anak-anak masuk gitu kan,
Dia nanya, Bu, film apa ini, ada horornya enggak gitu kan? Oh ternyata dia lihat, ditungguin, oh bukan, ternyata bukan film horor gitu kan. Pertama diam, tegang, lama kelamaan mulai rame karena ada adegan-adegan yang seru gitu kan. Bahkan dia larut dengan sikapnya Ayu dan sampai ngomong ke ibu gurunya, Bu, jangan, kenapa harus nonton film ini, kasihan itu Ayu, Bu, gitu. Sampai seperti itu dia mengapresiasikan itu, kasihan, istilahnya Ayu ini kan dibully terus sama si Evi gitu ya, dan dia larut, dan dia seolah-olah Ayu itu menjadi dirinya kan gitu. Sampai seperti itu anak-anak. Pengaruhnya sangat luar biasa. Ya itulah harapan kita sekali lagi. Kalau di Surabaya ini ya, karena sudah dimulai gitu ya, sudah ramai sekolah-sekolah yang sudah menonton, dan saya berharap diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain secara keseluruhan. Insya Allah Ibu Wali Kota, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu mendukunglah program ini, karena nilai manfaat bagi anak-anak itu yang besar, yang akhirnya itu kepentingannya sekali lagi adalah dalam rangka untuk memberikan penguatan pendidikan karakter menyambut Indonesia Emas 2045. Seperti itu. Luar biasa. Nah, jangan lupa ya pemirsa, tonton filmnya ya, film Ayu Anak Titipan Surga, pastinya begitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak Indonesia sekarang ini? Yang pertama tentu saya selaku produser kan mengajak seluruh anak-anak sekolah dasar, SMP untuk menonton film Ayu Anak Titipan Surga, supaya kalian semua bisa mencermin perilaku Ayu yang ada dalam tokoh film Ayu Anak Titipan Surga itu, dan tentunya adalah begitu selesai menonton dan meniru perilaku baik yang ada pada diri Ayu. Itu harapan yang pertama untuk anak-anak Indonesia. Yang kedua adalah bagi para kepala sekolah, dinas pendidikan, pengambil keputusan lah ya di semua lini gitu, termasuk adalah pimpinan wilayah, baik yang ada di Surabaya maupun di seluruh Indonesia. Kami berharap Ayu Anak Titipan Surga ini memberikan sebuah wacana baru, cara pandang baru, media yang baru untuk membentuk sebuah karakter yang baik. Tujuannya apa? Ya tadi sudah saya sampaikan, Indonesia Emas 2045 memang banyak cara untuk menuju ke arah sana, tetapi paling tidak adalah anak-anak itu dibentengi dengan perilaku baik, bukan hanya IQ gitu kan yang dikejar, tapi emotional questionnya gitu kan juga harus dipersiapkan secara baik, sehingga anak itu selain berprestasi, cerdas, tetapi juga berkelakuan baik. Bagaimana kalau anak cerdas terus dia tidak jujur, ya ujung-ujungnya nanti di KPK kan gitu kan. Ya artinya ya cerdas, berkelakuan baik kan gitu. Jadi berakhlak baik. Seperti itu. Nah ini salah satu medianya, melalui menonton film Ayu ini memberikan contoh suri teladan kepada anak-anak Indonesia agar meniru seperti itu. Dan saya pikir kepala sekolah, dinas pendidikan dan lain-lain mesti harus mendukung, tidak boleh tidak kan gitu. Lihatlah dulu gitu kan, baru memberikan sebuah keputusan seperti itu. Betul. Karena mengandung muatan yang positif ya. Karena cerminan sebuah bangsa itu
tergantung dari karakter generasi mudanya. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Bagus Arianto. Ya, terima kasih sama-sama. Bersama-sama dengan saya di Surabaya Now untuk edisi kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini juga banyak menginspirasi ya semua pemirsa ada di rumah tentunya. Apapun itu ya. Iya, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih juga untuk Hotel Mosca sebagai fasilitator tempat dan juga pusat oleh-oleh UKM Ayo Rek Surabaya juga sudah mendukung Surabaya Now untuk edisi kali ini. Saya Faria May mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.